Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali ICAI, Ikatan Cindukan Asuransi Indonesia, melakukan kita kajian online yang ke-26. Kita mengambil tema yaitu Megatrust Ancaman Nyata Asuransi, ya. Di mana pada malam hari ini nanti akan dibawakan oleh para pakar, ya, para ahlinya, ya, yang mengerti apa itu megatrust dan apa itu nanti ancaman terhadap dampak terhadap asuransi. Nanti pertama akan disampaikan yang terhormat oleh Bapak Profesor Nandang T. Puspito, beliau merupakan guru besar dari Institut Teknologi Bandung. Dan kedua nanti akan disampaikan oleh Bapak Hedi Pritasa, ya, beliau merupakan direktur di Cedric, ya. Kemudian materi ketiga nanti akan disampaikan oleh Dr. Ruben Manik sebagai pakar atau peneliti dari asuransi Mepak. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai materi pemilihan pertama, ya kami ucapkan banyak terima kasih pertama kepada para sponsor, ya, perusahaan yang telah berinvestasi dalam acara kita ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Pertama, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Handri Putagalung, ya, dari Maipak, Direktur Utama Maipak. Kemudian juga kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Beni Wawuruntu, ya, dari Indonesia Re. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Profesor Ali Gufron, ya, sebagai Direktur Utama dari BPJS Kesehatan. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Nanang Puspito. Kepada Bapak Profesor Nanang Puspito, kami persilakan untuk Mas dimulai. Ruben, saya mesti hati-hati juga nih ngomongnya. Tolong nanti Mas Ruben koreksi kalau saya ada salah. Belum sudah rada berumur mungkin lupa juga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Saya dihubungi senior saya ini Mas Irfan, diminta untuk karena juga udah lama nggak ketemu Mas Irfan dan ternyata waktunya cocok Mas Irfan. Terima kasih. Nah, daripada di Facebook terus kan. Sharing tentang topiknya Megatrust ya. Megatrust, topik yang saya kira sedang sedang in ya, Mas Ruben ya. Sedang in topiknya ini, sedang in. Walaupun saya sendiri juga nggak terlalu in juga di Megatrust. Tidak terlalu in juga di Megatrust. Tidak terlalu in juga di Megatrust. Nah, itulah untungnya Mas Irfan karena dosen. Saya kumpulkan PPT dari semua mantan bimbingan saya. Ada yang di Cambridge, ada yang di mana, udah. Tolong dong di-share dong PPT saya. Siap, siap kan. Namanya mantan mahasiswa kan bilang siap, siap aja. Jadi PPT ini dari teman-teman tadi yang sudah, saya kira Mas Ruben juga kenal lah orang-orang. Siapa saja yang sudah kenal. Dan hanya saya rangkai saja, Pak Amrin ya. Saya rangkai dan saya bawakan dengan waktu singkat untuk memancing diskusi. Baik, judulnya mungkin judul standar saja, potensi gempa megatrust dan upaya mitigasinya, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang megatrust, mohon dilihat gambar ini. Inilah lokasi gempa-gempa megatrust yang pernah terjadi. Ini lokasinya di Pasifik ya, Pasifik, kemudian di Chili, Ecuador, Peru, South America, Aleutian, Kuril, Jepang, dan wilayah kita Indonesia, termasuk New Zealand saya kira di sini ada. Ini. Nah, kalau kita melihat peta ini, Yang semangat inilah yang saya kira memang. maka tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa megatrust itu memang ada di Indonesia. Ada. Dan sebagaimana halnya prinsip gempa, begitu pernah ada, akan ada lagi. Pernah ada, akan ada lagi. Berulang. Nah, jadi poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa wilayah kita memang
termasuk wilayah yang punya potensi gempa megatrust. Itu poin pertama. Nah, sebagaimana biasa, ini adalah data saya. Ya, silakan ya. Jadi saya memang menekuni riset saya di gempa, tsunami, dan mitigasi bencana. Eh, Pendidikan saya di situ, S1 84, S2 90, S3 93 di Jepang ya. Nih, nomor HP saya silakan juga. Baik. Nah, ini adalah peta yang disediakan oleh teman-teman dari BMKG. Peta gempa Indonesia dari tahun 1963 sampai 2023. Poin yang ingin saya sampaikan, tidak semuanya megatrust. Itu yang pertama. Kalau semuanya megatrust, waduh repot sekali kita ini. Tidak semuanya megatrust. Di mana megatrust itu tadi sudah sebagian saya, saya sebutkan. Nah, kedalamannya juga beragam. Tidak hanya 10, 20 seperti yang kasus kemarin terjadi ya. Mas Rubennya di Garut ya, Bandung Selatan ya. Itu dangkal Ya, sekali. Garut Selatan, Tidak Prof. seperti itu. Tapi ada juga yang kedalamannya 700, 600 kan ada. Dan kalau kita bicara gempa, begitu kedalamannya ratusan, sudahlah forget it saja, nggak usah dibahas. Kalau dari aspek kebencanaan. Tapi kalau dari sisi aspek studi, tetap wajib kita perhatikan. Nah, dalam pembicaraan hari ini kan terkait kebencanaan ya, biasanya memang gempa-gempa yang lebih dangkal, ya 70 pas 100 ya Mas Ruben, kira-kira begitu ya. Di bawah 100, di bawah 70-an lah mungkin. Di bawah 70, Prof. Ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, yang di bawah 70-an ini warnanya merah-merah ini, kedalamannya, merah-merah. Tapi tidak semuanya megatrust. Dan kalau kita perhatikan di gambar ini, memang hampir semua ya wilayah kita, ada gempa dan semuanya tidak megatrust. Kemudian poin berikutnya, nah kalau tadi kita potong ya, di pulau kita, mohon maaf, kursornya kelihatan nggak ya? Mohon maaf ini. Kelihatan, Prof. Kelihatan ya? Oke. Ini kita potong, katakanlah ini wilayah Sumatera di A kita potong, ini gambarnya, ada menunjam ke bawah begini. Nah ini ada yang cuma 200, ada juga yang sampai 700-an, 600-an seperti yang di sebelah timur ini. Ini gambarnya. Nah Pulau Jawa itu ada di penampang F mungkin ya, ini Jawa, ini Jawa, ini Jawa. Ada yang dalam juga Jawa. Yang kita perhatikan tentu saja yang dangkal. Mana yang dangkal itu ya kira-kira di bawah 70-an di sini. Yang tidak semuanya gempa megatrust besar. Ya. Nah, berikutnya yang ingin saya sampaikan, lalu apa yang disebut megatrust tadi? Nah, kalau ini kita potong, tadi Pulau Jawa kita potong begini, gambarnya seolah-olah begini nih, 3 dimensinya. Ini arah selatan, Laut Jawa, ini utara. Maaf, Laut Samudra Hindia, yang ini utara Laut Jawa. Dipotong tuh begini bentuknya. Ini Pulau Jawa, ini ada lempeng yang menunjam. Ini kalau di Pulau Jawa. Nah, ini lokasi gunung api. Nah, yang disebut megatrust itu di mana? Megatrust itu di sini, ini lokasinya. Jadi kedalamannya dangkalnya. Di sini nih. Jadi jika gempa terjadi di zona megatrust, ya inilah lokasinya. Yang mungkin megatrust berapa ya Mas Ruben? 50, 30, 40 kedalaman maksimum. Sekitar itu ya mungkin Mas Ya, Ruben ya. sekitar itu, Prof. Ya. Ya, ini sini. Kalau yang dalam-dalam tuh di sini. Nah, jadi kita bicara megatrust itu adalah gempa yang terjadi di sini. Tetapi besar ukurannya karena sebutannya tadi ya. Itu yang menjadi concern kita. Oleh karena itu tadi tidak semua gempa itu megatrust. Gempanya banyak betul. Nah, sekarang di mana megatrust itu sudah dipetakan. Lokasi-lokasinya sudah dipetakan. Ini ada 13 kalau nggak salah ya. Ada 13.
13 zona megatrust yang sudah teridentifikasi. Sudah teridentifikasi. Ini ada zona pertama, Aceh Andaman, kemudian Nias, megatrust, dan seterusnya sampai ke sini. Dengan besarnya magnitudo sudah pernah terjadi, ini angkanya. Dan yang belum terjadi diperkirakan, ini angkanya. Ada yang sudah terjadi, ada juga yang perkiraan, kira-kira begitu. Ini. Nah, kalau kita bicara Jawa, katakanlah, karena sebagian besar kita tinggal di Jawa, mohon maaf, pusat perekonomian di Jawa, katakanlah, maka kita akan menghadapi daerah ini. Satu, dua, ini kalau gempa 8,7 diperkirakan, ini kalau terjadi megatrust 8,7, ini kalau terjadi megatrust 8,7, Bali kalau terjadi megatrust 8,5. Dan Sumatera yang sedang ditunggu-tunggu di daerah sini. Ini dengan kata lain, dengan kata lain, eh, sudah diperoleh gambaran lah kira-kira gempa yang paling besar jika terjadi di situ dan sesuai dengan skenario teoritis besarnya segitu. Jadi ini ada 13 blok. Lalu muncul pertanyaan memang, apakah blok ini benar? Nah, sampai saat ini kita anggap benar. Sebelum ada temuan lain yang menggugurkan pendapat itu. Tetapi bisa juga, nah ini yang menarik, bisa juga blok itu bisa bergeraknya bareng, meledaknya bareng. Nah, katakanlah di sini, ya, katakanlah di sini ada blok mana ini, nomor 3 sama 4 bareng gitu. Kalau sendiri-sendiri dia 7,8, 8,9. Kalau bareng dia lebih gede, mungkin 9. Tetapi lokasi bloknya untuk sementara ini, inilah. Apakah ada kemungkinan berubah? Mungkin saja jika ada temuan baru. Nah, kalau begitu, kita sudah melihat nih Pak Amrin ya, sudah melihat kalau kita bicara asuransi, ya ini yang potensi gedenya sebagai sumbernya. Oke. Berikutnya, nah gempa itu utamanya jelas goncangannya, goncangan itu menyebabkan segala macam kerusakan. Tetapi ada dampak ikutannya, landslide, liquefaction seperti di Palu, tsunami seperti di Palu, rockfall, fire, dan berbagai. Ini. Berikut. Nah, kalau kita bicara tentang gempa, ada beberapa kata kunci yang biasa ditanyakan atau yang biasa didiskusikan. Kalau kita bicara tentang gempa. Pertama, di mana? Di mana? Kedua, seberapa besar? Ketiga, kapan? Poin yang keempat kadang dibicarakan juga probabilitasnya berapa persen ini kemungkinan terjadi. Berikutnya lagi, setelah ada probabilitas, ukurannya kira-kira tahu, lokasinya kira-kira tahu, probabilitas kejadian ke depannya kira-kira tahu, dampaknya seperti apa sih? Dan terakhir, tentu saja mitigasinya apa, dan banyak-banyak pertanyaan lain. Nah, gambar yang kanan ini menunjukkan lokasi-lokasi dari seismic gap yang dibuat, mohon maaf, ada di slide ini. Nah, yang dibuat sebelum pada tahun 1990-an. Yang merah-merah ini adalah seismic gap, artinya daerah aktif sebetulnya, tetapi pada saat itu belum ada gempa. Nanti ada slide berikutnya ya. Oke, lewat saja dulu. Nah, ini. Jadi di mana, berapa besar, kapan, probabilitas, dan dampaknya seperti apa, dan mitigasinya. Nah, tentu kita bicara segala hal itu atas dasar data dan atas adalah ini. BMKG sekarang itu sudah mempunyai 533 alat pemantau gempa yang sebarannya begini. Di setiap segitiga hijau ini
Ada stasiunnya seperti ini bangunannya, dan ada alatnya begini. Ada 533 kondisi terlalu. Ibu Bapak, yang ingin saya sampaikan di sini, poinnya adalah ini kemajuan luar biasa. Ini kemajuan yang sangat luar biasa. Pada saat terjadinya gempa tsunami tahun 2004 ya, gempa tsunami di Aceh tahun 2004, posisi saat itu jumlah sensor hanya ada 21. Nah, sebagaimana biasa kita pahami di dunia keilmuan, semakin banyak data tentu prosesnya semakin bagus. Nah, pada zaman gempa Aceh tahun 2004, karena jumlah stasiun pemantaunya hanya 21 dan tersebar di seluruh Indonesia, waktu yang dibutuhkan untuk menentukan lokasinya di mana, gempanya berapa besar, berjam-jam. Malah teman-teman BMKG bilang sehari penuh. Itu kondisi tahun 2004. Nah, sekarang dengan 533, dalam hitungan 2 menit sudah ada info itu. Ibu Bapak kan sering terima WA atau SMS. Dalam waktu 2-3 menit sudah ada info. Jauh berbeda dengan zaman waktu di kejadian Aceh. Ini suatu perkembangan yang sangat pesat. Nah, karena instrumennya sangat banyak, otomatis datanya sangat banyak, lalu kesannya Indonesia semakin banyak gempa. Karena setiap hari diinfokan tuh gempa. Kesannya begitu. Tetapi dugaan saya tidak juga. Dari dulu dari dulu frekuensi kejadian gempa di Indonesia sama. Cuma waktu itu peralatannya sangat terbatas, sensitivitasnya sangat terbatas, maka kemampuan kita untuk mendeteksi gempa waktu itu sangat lemah. Maka seolah-olah sekarang tuh gempanya banyak banget gitu, Mas Ruben. Mas Ruben tahun 2000 di mana posisi 2000-an itu? Di kampus, Prof. Oh, sudah kampus ya waktu itu ya? Sudah ya? Sudah, Prof. Sudah. Jadi sangat berbeda Mas Ruben. Nah, sekarang kan itu. Nah, otomatis dengan peralatan banyak, data banyak, mestinya optimisme melakukan studi tentu semakin besar. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, kemudian kita bicara tentang prediksi gempa. Tentu orang yang paling populer bicara gempa itu prediksi. Kapan, maaf, di mana besar, kapan. Nah, apa yang diperlukan pada saat kita bicara tentang prediksi gempa itu ada 4 poin yang paling penting. 4 poin. Pertama, time window. Apa time window? Waktunya harus dibatasi. Nggak bisa kita mengatakan akan terjadi gempa dalam waktu 3 tahun. Itu bukan prediksi. Yang namanya prediksi, time window-nya rapat gitu, rapat. Bisa jam, kalau bisa. Kalau tahunan itu bukan prediksi namanya. Kemudian yang kedua, lokasi window-nya juga harus ada. Ada lokasinya. Nggak bisa kita mengatakan 3 tahun lagi atau hari ini nanti jam sekian ada gempa di Indonesia. Nggak bisa. Karena pasti ada gempa memang. Tapi itu bukan prediksi. Prediksinya harus merujuk pada lokasi tertentu atau wilayah-wilayah tertentu. Jadi ada location window-nya. Nah, yang ketiga yang berat, magnitude-nya juga harus disebut besarannya. Kalau kita tidak menyebut spesifik time-nya, tidak menyebut agak spesifik lokasinya, tidak menyebut agak spesifik magnitudo-nya, bukan prediksi. Saya bisa mengatakan sekarang, 3 menit lagi ada gempa di Indonesia. Ada itu. Coba dicek di seismograf. Pasti ada. Karena saya nggak menyebut besarannya, nggak menyebut lokasi lokasi secara spesifik, itu bukan prediksi. Nah, yang keempat, prediksi gempa itu harus mengandung apa ya namanya, ada confidence. Kenapa confident? Jadi jika tidak punya
baik itu rumah tinggal seperti rumah tinggal dan juga faktor jenis tanah yang berada di permukaan itu juga kita pertimbangkan di dalam melakukan struktur tarif seperti itu. Dan sebarannya kita gunakan eh, geografik Indonesia ini ya, Ibu Pascal ini ya, sehingga kita bisa melihat daerah-daerah yang mempunyai exposure yang tinggi seperti itu. Ini untuk exposure asuransi yang MyPac kelola seperti itu, terkonsentrasi di Pulau Jawa seperti itu, khususnya di wilayah Jawa Barat dan juga di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan kalau kita perhatikan Ibu Bapak sekalian, tarif tersebut kalau kita bedah misalnya untuk beberapa 3 kota sebagai percontohan di kota Jakarta, kita bisa temukan Ibu Bapak sekalian ada gempa-gempa dengan magnitudo dangkal ya, magnitudo rendah seperti itu ya, antara magnitudo 5 sampai 7, namun dia dangkal seperti itu, kedalamannya atau hiposenternya itu dia dangkal Ibu Bapak sekalian. Nah, ini merupakan eh, gempa yang bersumber dari umumnya dari sesar aktif seperti itu. Tapi kalau kita lihat juga di Jakarta ada juga gempa-gempa yang magnitudonya tinggi seperti itu hingga magnitudo 8 ke atas, namun di dalam hiposenternya. Kemudian juga di wilayah Serang kita temukan seperti itu. Nah, ini yang bersumber dari megatrust. Sehingga data katalog sintetik yang kita generate Bu Bapak sekalian itu mengandung di setiap kota itu mengandung bahaya dari beberapa sumber gempa seperti itu, baik itu megatrust dan juga sesar aktif yang ada di darat. Nah, sesar aktif yang ada di darat yang berada di kota Jakarta ini yang kita paparkan oleh Pak Hedi. Kita fokus di wilayah di wilayah utara Jawa Barat ini, Ibu Bapak sekalian, dari mulai Kuningan hingga di Jakarta, karena berdasarkan penelitian dari Sony Aribowo mengindikasikan adanya sesar aktif yang melewati peta-peta yang berada di utara Jawa Barat ini, Ibu sekalian. Baik itu Jakarta, kemudian Karawang, Bekasi, Subang, hingga ke wilayah Kuningan. Nah, MyPac melakukan monitoring secara aktif sejak tahun 2020, Ibu Bapak sekalian, dengan melakukan pengamatan menggunakan alat borehole seismometer. Kita mencoba mengetahui rekaman data seismogram yang dapat merekam aktivitas dari sesar aktif ini seperti itu, sehingga penelitian sebelumnya yang sudah mengindikasikan adanya sesar aktif yang berwarna hitam ini, yang mengindikasikan adanya sesar baribis yang berwarna hitam ini, kita ingin coba membuktikan apakah sesar ini sesar aktif seperti itu. Nah, penelitian yang dilakukan oleh MyPac dan juga dibantu oleh peneliti dari ITB, kita melakukan publikasi terkait dengan hasil dari monitoring pengamatan selama 3 tahun ini, Bu Bapak sekalian, di mana kami menemukan bukti adanya aktivitas gempa yang bersumber dari mekanisme sesar atau patahan aktif ini, Bu Bapak sekalian. Dan dari hazard tersebut kemudian pada ujungnya adalah kita ingin mengetahui kerugiannya, itu sebaran kerugiannya, di mana sebaran kerugian ini menjadi model untuk mengetahui besarnya potensi kerugian di setiap perusahaan yang mengcover atau memberikan perlindungan properti terkait dengan gempa seperti itu. Ini adalah ultimate dari pemodelan seismic hazard analysis untuk mengetahui besarnya dampak finansial dari berbagai sumber gempa, baik itu megatrust dan juga sesar aktif serta gempa background. Nah, MyPac, Ibu Bapak sekalian, seperti yang kita ketahui, di sini ada beberapa seeding company, ada pemegang saham MyPac juga. Kita mengembangkan sebuah platform untuk melakukan manajemen portfolio yang Ibu Bapak kelola seperti itu. Platform Sena ini adalah sebuah platform yang kita kombinasikan antara hasil penelitian
baik itu dari berbagai profil uh, resiko gempa, banjir, kemudian climate change, itu layerkan dengan portfolio yang Ibu Bapak kelola seperti itu. Jadi tiap titik kita dapat mengetahui seberapa besarkah kerentanannya dari sebuah risiko bencana seperti itu. Dan yang ultimate juga kita mengembangkan alat pemodelan PESA tadi ya Ibu Bapak sekalian ya. Untuk mengetahui kerugian tersebut kita kembangkan alat MyPac Catastrophe Modeling. Nah, di sini uh, tools ini membantu uh, untuk mengetahui seberapa besarkah kerugian yang terdampak akibat dari berbagai kejadian gempa yang terekam di wilayah Indonesia, Bu Bapak sekalian. Dan sebagai kesimpulan dengan letak kondisi Indonesia yang berada di pertemuan empat lempeng ini, tentu bagi para peneliti kebumian, bagi Prof. Nanang, bagi saya juga merupakan suatu berkah sebenarnya Bu Bapak sekalian bahwa kita mempunyai sebuah laboratorium besar untuk mempelajari terkait dengan fenomena kejadian alam gempa ini, dikarenakan sebenarnya kejadian atau gempa ini bukan sesuatu yang itu musibah atau itu berkah ya, Ibu Bapak sekalian. Itu melebihi dari bagaimana kita menilai baik atau buruk, karena ini hanya sebuah kejadian alam yang kita ketahui. Kejadian alam seperti gempa sebenarnya tidak merusak ataupun membunuh, hanya bangunan-bangunan yang atau infrastruktur yang ada di permukaan yang menimbulkan dampak kerugian dan juga korban seperti itu. Dan seperti disampaikan Prof. Nana, hingga saat ini kita belum bisa, teknologi kita belum mampu untuk memprediksi gempa seperti itu. Namun kita mempunyai semangat yang disampaikan Prof. Nana tadi untuk mengetahui lebih baik ya fenomena terkait dengan kejadian gempa ini. Dan itu semangat itu yang memaksa, memotivasi untuk lebih keras untuk belajar, untuk bekerja, namun juga lebih bijaksana. Mungkin dari saya itu Pak Amrin yang bisa di-sharingkan terkait dengan ancaman megatrust ini di industri asuransi, Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Ruben Damanik. Dengan dengan mendengar materi Bapak, kita menjadi lebih aman, lebih tenang gitu ya. Karena ternyata gempa itu kita bisa pelajari, kita bisa mengetahui kapan terjadinya dan bagaimana untuk mencegah atau mengatasinya. Kalau kita ada yang tadi paparan dari Profesor Nanang, ternyata kan gempa itu hampir terjadi setiap detik bahkan ya, atau setiap menit. Ya, tapi dengan terjadinya gempa itu kita dengan alatnya kita punya yaitu ada 533 tadi ya, pencatat gempa, jadi kita lebih dapat mengetahui lebih dini. Mudah-mudahan kita bisa untuk mengatasi bagaimana cara gitu ya. Kemudian juga alhamdulillah dengan ada MyPac dan juga ada perusahaan dari Pak Hedi yaitu Cedrip ya, mudah-mudahan kita bisa lebih nyaman, lebih tenang menghadapi gempa. Baik, kepada para peserta teman-teman, silakan kalau adanya mau ditanyakan ya kepada ketiga narasumber kita. Dan sebelum kita mulai pertanyaan, kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor, yaitu dari Inusari, yaitu Bapak ya, kemudian juga dari MyPac dan dari BJ Kesehatan. Ya, baik, silakan dari Pak Mulyono Askin, sudah ada angkat tangan. Silakan Bapak, langsung saja Pak. Terima kasih Pak, luar biasa. Ini banyak pencerahan yang kita dapat ya. Ada beberapa hal mungkin bisa ditujukan kepada Dr. Ruben sama Pak Profesor Nana. Pertama, dampak megatrust ini kan selain kita menuntut untuk bisa menyelamatkan diri, juga aset kritikal, serta juga sustainability usaha. Nah, biasanya kita di korporasi menerapkan BCM, Pak. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan, kalau penerapan BCM ini hanya secara tersendiri, ya, tidak terintegrasi dengan
tanggap darurat dan simulasi BCP dari pemerintah dan masyarakat, itu nanti pemulihan recovery-nya akan lambat. Nah, untuk itu kami dari sisi korporasi sebenarnya ingin ya bangkit bersama, pulih bersama dengan pemerintah di dalam menghadapi megatrust. Karena pengalaman kami waktu di Palu, ya, walaupun kita sudah bisa sustain usahanya, tapi kalau lingkungan sekitarnya belum pulih, nah itu juga tetap bisa berpengaruh kepada proses pemulihan. Nah, yang kita butuhkan dari korporasi terhadap para ilmuwan atau akademisi ini adalah ketika terjadi disaster, kita kan butuh peta, Pak. Peta zona dampak megatrust. Ya. Nah, peta ini belum kita punya. Ketika kita nanti evakuasi ke daerah-daerah yang aman dari zona dampak megatrust, itu kan supaya evakuasi kita selamat gitu, Pak. Nah, ini ada pengalaman waktu kejadian di Palu, ya, ada masyarakat evakuasi justru dia ke daerah yang risikonya tinggi terhadap bencana itu, sehingga menimbulkan nyawa korban meninggal atau dia amblas gitu ya ke dalam likuifaksi. Nah, karena megatrust ini dampaknya luas, kira-kira apakah dari pemerintah atau para akademisi pernah nggak mendapatkan peta zona risiko ya dari kejadian megatrust ini, supaya kita bisa tahu mana harus evakuasi kemana ya, atau untuk bisa mengetahui ke alternatif office mana ya kita bisa sustain. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai perusahaan asuransi Pak yang barangkali mengcover ya risiko gempa ini, ya itu pasti akan, mohon maaf, akan babak belur juga kalau memang megatrust ini terjadi secara masif ya dengan luasan yang cukup besar ya, apalagi kerugian yang akan ditimbulkan atau klaim yang akan kita terima sebagai perusahaan asuransi itu akan cukup besar. Barangkali salah satu harapan dari perusahaan asuransi kalau terjadi dampaknya adalah adanya pernyataan dari pemerintah akan adanya bencana nasional. Sehingga kewajiban dari perusahaan asuransi untuk membayar klaim akibat dampak megatrust yang cukup besar ini bisa dianulir gitu Pak. Namun pada prakteknya pernyataan bencana nasional oleh pemerintah ya seringkali agak susah nih keluar Pak. Ya, kategori pernyataan bencana nasional post major yang menjadi harapan kita semua asuransi ketika perusahaan asuransi juga terpapar dengan dampak megatrust ini ya cukup besar sehingga agak sulit untuk membayar liability-nya misalnya. Nah, ini gimana solusinya dari sisi asuransi? Ya, mungkin dari Bapak Ibu Pak Abdullah Amrin dari teman-teman asuransi, ada nggak solusi yang tepat ketika dampak megatrust ini perusahaan-perusahaan asuransi bisa tetap sustain ya sehingga mampu bisa membayar liability-nya. Itu aja dua hal yang perlu saya sampaikan, Pak. Mohon penjelasan dan pencerahannya. Terima kasih. Baik, Pak Mulyono, terima kasih atas pertanyaannya. Sepertinya nampaknya lebih jawab terlebih dahulu Pak Ruben ya atau Pak Hedi ya, masalah asuransi. Silakan Pak Ruben mungkin ya. Silakan Pak Ruben. Dulu Pak Hedi dulu Pak. Pak Ruben dulu silakan. Oh ya, oke, baik. Di rumah Pak. Ya. Terima kasih Pak Mulyono. Yang pertama saya catat terkait dengan BCM ya Pak ya, Business Continuity Management dari dampak megatrust ini ya Pak, seperti itu. Namun spesifik terkait dengan pemetaan ya Pak Mulyono ya, seperti itu ya. Baik itu untuk pemetaan yang digunakan ini bisa untuk berbagai macam, baik itu pemilihan di RP juga bisa Pak, seperti itu. Proses Ya, evakuasi DRP. juga bisa. Betul, DRC, lokasi Iya. DRC Pak. Ya. Iya betul Pak. Nah memang saat ini baik itu BMKG, BNPB juga Pak yang paling terdepan ketika kejadian gempa terjadi, mereka mengeluarkan Pak baik itu peta-peta yang bisa digunakan sebagai referensi
evakuasi ya seperti itu. Nah, informasi eh, peta bahaya tersebut bisa digunakan secara publik ya, Pak Mulyono, eh, di mana itu eh, sifatnya biasanya cepat, Pak, ketika kejadian gempa seperti itu. Kita bisa akses dari informasi media sosial ataupun website dari BNPB dan juga BMKG. Kalau BMKG itu sangat cepat, Pak. Ketika ada kejadian gempa, khususnya gempa-gempa yang signifikan ya, magnitudo 6 ke atas, dangkal seperti itu, mereka langsung rilis eh, peta goncangannya, Pak, seperti itu. Nah, peta goncangan itu bisa digunakan yang mengindikasikan semakin goncangan semakin bahaya, seperti itu, Pak. Yang kedua terkait dengan sustainability, dampak dari megatrust ini seperti itu. Memang bagi perusahaan asuransi, eh, struktur tarif itu sangat penting, Pak, untuk menjamin ke keberlanjutan atau panjang Ya. umurnya sebuah perusahaan ya, ya Pak Mulyono. Nah, dan tarif memang dibentuk berdasarkan dari profil risiko gempanya itu sendiri, yang mana profil risikonya itu baik itu ada yang baik sesar aktif atau juga megatrust. Kalau kita lihat dari historical claim gempa yang MAEPAC kelola, Pak Mulyono, yang besar itu tidak hanya yang bersumber dari megatrust, Pak, tapi ada juga yang dari sesar aktif yang di darat seperti itu. Sehingga eh, penting untuk kita di industri asuransi ini uh, menerapkan struktur tarif ini yang adequate berdasarkan dari pemodelan seperti itu. Mungkin dari Pak Hedi, Pak Ruben, apa? punten, model peta Ya, zona itu diketahui setelah terjadi gempa, ya? Tidak bisa diestimasi kira-kira kalau terjadi gempa di titik ini, kira-kira peta zona risiko dampak yang aman tuh daerah mana? Soalnya terus terang kita kan penempatan DRC kita kan misalnya masih di daerah Bekasi, ya, atau evakuasi kita yang nanti akan kemana kan tentu kan akan tergantung kepada peta itu ya, Pak Ruben ya. Itu nggak bisa ya, diestimasi ya, nggak bisa diperkirakan ada ya. ada dua pemetaan, Pak, yang saya maksud tadi, gempa apa pemetaan setelah gempa seperti itu. Namun ada juga pemetaan yang dilakukan itu menggunakan data data historical, kemudian dilakukan pemetaan goncangan secara probabilistik, itu juga bisa, Pak, digunakan, Mulyono, seperti itu. Itu Itu ada, yang Pak. mengeluarkan siapa Ya, Pak? salah Yang mengeluarkan satunya data itu? salah satunya itu produk dari Pusat Studi Gempa Nasional. Ya, Oh, mereka mengeluarkan peta PSHA baik itu dalam tentang periode karena kegunaannya mungkin spesifik khusus untuk bangunan seperti itu, Pak Mulyono. Namun secara garis besar peta Pusgen itu bisa digunakan untuk mengetahui di wilayah sebaran Indonesia ini mana yang mempunyai tingkat resiko tinggi dan juga rendah. Seperti itu, Pak. oke, terima kasih Pak Ruben. Baik, Nuhun ya. Pak Hedi, apa masih bergabung dengan kita? Bisa Pak. Oh, silakan, Pak Hedi, Terima silakan. kasih Pak Amrin. Izin menambahkan yang disampaikan Pak Ruben ya. Sebelumnya saya menyapa senior saya Pak Dr. Robi Loho ya, ada di layar. Selamat malam Pak. Menambahkan Pak Mulyono ya, apa yang disampaikan Pak Ruben. Salam juga Pak, sama-sama dari Kemayoran ya, Iya dan Pak. Cikini. Ya, ya Pak, Ketemu salam lagi. aja. Ya Pak. Nanti bisa bisa inilah kita diskusi lagi, senang sekali bisa ketemu. Sayang nggak di-sharing ke teman-teman secara luas di Askrindo Nasri ya. Ya. Mungkin nanti. Jadi memang menambahkan Pak Ruben, sebenarnya ada beberapa cara supaya Askrindo juga bisa mengetahui potensi bencana ya. Memang kan secara korporasi dan manajemen risiko, Askrindo sangat perlu untuk mengetahui potensi bencana ya. Jadi pertama bisa Pak Mulyono bahwa bisa melalui MyPac juga ya. Karena tadi disampaikan Pak Ruben, MyPac memiliki platform Sena ya. Nanti bisa dilihat di situ sebaran-sebaran potensi risiko yang di daerah Pulau Jawa, Sumatera dan sebagainya yang terkini.
Kalau belum puas terhadap Sena, kita bisa juga ke BNPB. Mereka punya platform Inris namanya, Tatem longsor itu bisa dijadikan dasar untuk manajemen risiko Asfindo ya ketika mengakses bisnis-bisnis ya. Memang waktu menangani klaim yang Palu gitu ya, di mana kantor cabang satu seeding company gitu Pak Mulyono dia mengakses 100% tuh untuk risiko Palu, padahal gedung itu ada di jalur sesar Palu Koro, Pak. Dia hanya menahan 5%, 90, sorry, nggak menahan 5% ya, tapi reasnya sedikit, mungkin 20%, dia 80% dia ambil full. Nah, harusnya hal-hal itu bisa dihindari ya oleh teman-teman seeding kalau mengetahui profil bencana di daerah-daerah yang rawan bencana seperti Palu Koro itu ya. Itu memang jadi luar biasa gitu. Dan menariknya memang BNPB tidak hanya gempa, dan ini free download Pak Mulyono ya, bisa diakses ya. Nanti mungkin pas ketemu bisa saya bantu untuk ini ya. Dan selain itu juga ada dari BMKG Pak Mulyono. Jadi memang juga ada. Nah, sebenarnya salah satu service atau jasa yang bisa diberikan MyPac setahu saya sih, mereka bisa melakukan simulasi terhadap potensi bencana Pak. Nah, Askrindo sebagai pemegang saham MyPac juga bisa nanti minta ke tim Pak Ruben ya untuk disimulasikan apa terkait potensi kegempaan ya. Karena kan MyPac memang jagonya di gempa bumi dan kawan-kawannya ya, yang disebut EQPAD, earthquake, volcanic eruption, dan tsunami gitu ya Pak. Kedepannya memang harus ada kerjasama ya Pak Mulyono terkait dengan risk management yang terintegrasi ya. Ya, Contohnya tadi saya sampaikan di negara-negara lain seperti Jepang, Taiwan, Turki itu memiliki program PPP yang sudah lama ya. Indonesia memang hanya baru 2019, tapi mereka sudah lama memiliki program PPP di negaranya khusus untuk sovereign risk ya, yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Karena memang kan ini program pemerintah, tapi untuk sisi korporasi yang mana mereka memiliki program manajemen risiko yang memang sudah punya sendiri ya dibandingin pemerintah atau rakyat, mereka harus tahu mengenai pemetaan terkait risiko bencana, karena memang bencana ini masuk kategori eh, low frequency high severity ya Pak Ruben ya, ya. betul. Mulai dari Pak Ruben nih untuk gempa bumi ya. Nah, ini memang kalau terjadi kejadian luar biasa ya. Saya rasa nanti bisa dibantu lah oleh tim MyPac, dan juga saya bisa menjembatani untuk risiko bencana Pak Mulyono. Oke. Demikian Pak Mulyono, Pak Amrin menambahkan. Terima kasih. Baik, Terima kasih Pak Hedi. Pak Mohon ya. Hedi. Baik, di jam saya sekarang jam 21:06. Cuma di heading itu ada 2 pertanyaan. Mohon izin pada para narasumber kita bacakan 2 pertanyaan ini ya. Pertanyaan pertama untuk Bapak Profesor Nanang. Ini ada pertanyaan dari Pak Suryanda Nakagawa. Apakah gempa megatrust ini dapat mempengaruhi gunung api dalam laut yang besar di Selat Sunda? Bagaimana Prof? Saya ulang ya. Ini pertanyaan pertama dari Suryanda Nakagawa. Apakah gempa megatrust dapat mempengaruhi gunung api dalam laut yang besar di Selat Sunda? Secara teoritis pada dasarnya bisa mempengaruhi. Teoritis ya. Tapi bagaimana presisinya, bagaimana pastinya harus kita studi lah ini. Karena megatrust itu kan luas sekali juga ya. Dan gunung apinya itu yang mana juga ini. Pada prinsipnya bisa ya. Bisa ya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Pak Ruben dan Pak Hedi seperti ini. Mohon pencerahan. Pertama, bagaimana cara membuat skenario untuk menghitung PML dari suatu daerah atau lokasi? Kedua, bagaimana untuk menentukan rate premi berdasarkan lokasi risiko? Apakah peta gempa dari Munich Re masih valid
apakah ada pengaruh terhadap konstruksi bangunan? Silakan mungkin Pak Ruben dulu. Silakan Pak Ya Dr. baik, Ruben. terima kasih Pak Amrin. Untuk pertanyaan Pak Sudarno ya Pak ya, Sudah nomor satu ya. ini. Ya, skenario skenario itu bisa kita bangun Pak menggunakan pendekatan eh, data historikal yang kita proyeksikan ke depan, Pak Pak Sudarno seperti itu. Jadi di suatu daerah itu kita coba pelajari dulu bagaimana karakteristik secara statistiknya kejadian gempanya. Kita pelajari dulu bagaimana sumber gempa yang ada di wilayah tersebut yang dapat mengenerate eh, gempanya seperti itu. Nah, itu kita kombinasikan Pak untuk kita membuat skenario gempa di lokasi tersebut. Nah, rate-nya sendiri itu memang sangat dipengaruhi dari kualitas bangunan, Pak Sudarno, karena kualitas bangunan itu akan eh, mempengaruhi besarnya kemungkinan kerusakan atau mean damage losses-nya, Pak, seperti itu. Jadi tingkat tingkat atau kualitas bangunan yang baik itu cenderung mempunyai loss damage yang lebih rendah, seperti itu. Sehingga sangat 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 dipengaruhi bagaimana konstruksi bangunan ketika kita ingin menghitung sebuah suku premi seperti itu. Tidak hanya konstruksi bangunan, Pak, umur bangunan juga kita perhitungkan, kemudian jumlah lantai bangunan juga kita perhitungkan, seperti itu, Pak. Dan yang kita gunakan bukan peta yang berdasarkan dari Munire seperti itu, karena kita menggunakan yang bersumber data yang bersumber dari Pusat Studi Gempa Nasional, Pak Sudarno. Jadi data Pusgen 2017 itulah yang kita gunakan, data sumber gempa tersebutlah yang kita gunakan untuk melakukan perhitungan tarif atau suku premi itu, Pak. Baik, makasih Pak Ruben. Dari Pak Hedi mungkin ada mau ditambahkan? Boleh Pak, izin Pak, Silakan, sharing Mas. juga ya kali, kalau boleh tunggu sebentar. Bisa terlihat kali Pak ya? Bisa Pak. Ya. Izin nih Pak Ruben, waduh, ini Ruben guru saya nih Pak Ruben. Jadi memang pemodelan bencana itu kan PML itu ada dari bisa dilakukan CAD modeling ya Pak Ruben ya. Jadi memang itu modulnya ada tiga, hazard, inventory, dan vulnerability ya, menghasilkan PML ya. Yang ini juga menjadi suku premi ya. Kalau hazard ini adalah risiko yang kita teliti atau kita sedang hitung ya. Misalnya gempa bumi atau flood atau mungkin landslide dan sebagainya. Sepanjang datanya ada ya. Kalau hazard ini dari peta Pusgen yang tadi Pak Ruben bilang gitu ya. Memang kita punya. Dan Pak Sudarno kalau istilahnya kita bercandanya adu adu panco lah gitu ya. Kita lawan Munihri sih pernah kita nih mengenai data kebencanaan di Indonesia karena MyPac ini memiliki kedalaman data yang baik ya dibandingkan Munire. Kita kerjasama dengan Pusgen dan juga tentunya dengan penelitian-penelitian yang spesifik gitu ya. Sehingga memang tak heran mereka yang kerjasama dengan MyPac ya. Tapi karena kerahasiaan data rasanya waktu itu dibatasi ya Pak Ruben ya. Lalu inventory tadi yang disampaikan Pak Ruben juga terkait dengan inventory apa gedung-gedung yang ada dalam pemodelan ya dalam dalam inventory ada rumah, commercial risk, industrial risk dan sebagainya. Vulnerability terkait dengan kerentanan tanah ya memang tadi disampaikan Pak Dr. Ruben juga memang vulnerability ini sangat terkait dengan kualitas tanah di lokasi yang kita sedang teliti ya. Nah, semua itu nanti diramu di CAD modeling ya. MyPac punya tuh namanya MyPac CAD modeling menghasilkan probabilitas maksimum loss yang ada ya. Tadi udah sama kakak, Red Moon nih ya Pak Ruben ya menambahkan kurang lebih kakak nggak mau Iya, Pak. kubur. seperti itu.
Jadi Pak Sudarno konsep dari Udah penghitungan dimakan kakak. Kakak nggak mau bubur. ini yang memang selain MyPark ada dua organisasi besar pemodelan bencana yaitu AIR yang namanya sekarang Veris dan RMS ya eh, menambahkan gitu. Itu mungkin Pak Amrin, Pak Dr. Ruben, Pak Prof. Nanang menambahkan. Baik, terima kasih ya Pak Hedi. Kita mau tutup, cuma ada pertanyaan dari Pak Budi Maheri sini. Kita satu lagi kali ya. Ya, ini jam ini sudah jam 9 lewat. Tapi mohon izin kita jawab pertanyaan Pak Budi Maheri, setelah itu baru kita tutup ya. Ini pertama pertanyaan dari Pak Budi kepada Pak Profesor Nana. Jika terjadi megatrust di pantai selatan Sumatera dan Jawa, seberapa parah kota-kota di pantai utara seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, apakah akan parah terdampaknya? Silakan Pak Prof. Nana. Terima kasih pertanyaannya. Kalau tsunami-nya pasti tidak ya, kan itu di utara ya, Jakarta, Semarang, Surabaya itu di utara. Nah, kalau gempanya tentu tidak separah yang di selatan, itu sudah pasti di pantai selatan ya. Cuma besarannya memang harus dihitung, dan untuk besaran itu sudah ada peta sebenarnya, Mas Ruben ya, sudah dibuat peta itu. Dan saya Sudah memang dibuat, tidak Pak. tidak terlalu hafal juga, nggak ada slide, kebetulan nggak pegang slide. Mungkin Mas Ruben pegang slide. Berapa tuh, berapa G itu Mas Ruben? Bentar. 0,1 atau 0, Sampai 0,3, Prof. sampai 0,3 ya, sampai Iya. 0,3 itu. Itu ada petanya. Dari peta itu lalu bisa dimodelkan seberapa dampaknya pada bangunan, seberapa dampaknya pada infrastruktur apa dan lain-lain. Kita harus tahu dulu itunya, peta itu besarannya. Saya kira itu ya jawabannya, mudah-mudahan. Baik, cek ya. Untuk Pak Ruben, apakah ada peta permodelan kota-kota yang rawan gempa sesuai dengan zonasi lawan risk exposure? Gimana Pak Ruben? Silakan Pak Ruben. Baik. Eh, tentu ada, Pak. Tidak hanya kita fokus se-Indonesia, tapi kita juga fokus kepada kota-kota yang mempunyai exposure yang cukup tinggi ya, seperti itu ya. Khusus Jakarta saja, kita buat penelitian yang di mana datanya itu bisa yang kita gunakan untuk melakukan pemetaan. Ini saya coba share gambar fotonya apa yang disampaikan Prof. Nanang, karena kebetulan juga saya lagi di Padang, kemudian ada acara Pit Hagi. Ya. Nah, ini salah satu contoh peta bahaya gempa Kota Padang, Ibu Bapak sekalian. Ada peta sumber gempanya yang menjadi sumber gempa baik itu di darat dan juga di laut. Kemudian ada jenis tanahnya, peta jenis tanahnya, dan ini peta tingkat goncangannya seperti itu dalam satuan G. Nah, peta-peta ini bisa kita duplikasikan, Ibu Bapak sekalian, untuk seluruh kota di Indonesia seperti itu. Dan ini ada yang sudah rilis secara nasional, itu yang dikeluarkan oleh Pusat Studi Gempa Nasional atau Pusgen. Namun MyPark juga bisa membantu Pak Budi jika memang ingin mengetahui secara khusus kota-kota yang menjadi perhatian. Seperti itu, Pak. Baik, Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir untuk Pak Hedi. Saya perhatikan BMN Filipina menggunakan parametrik, namun ada tendensi akan kembali ke endemiti. Kira-kira mengapa ya Pak? Baik, Pak Hedi, silakan. baik Pak Amrin, izin menjawab pertanyaan Pak Budi Maresi, tapi saya sharing juga nih Pak ya, kenapa jadinya demikian gitu. Jadi memang kalau dilihat mengenai program KBMN ya Pak Budi ya, saya ingat sekali dulunya memang BKF ya, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, memang mengkaji itu yang di mekanisme parametrik Pak Budi ya 2016, tapi kajian detailnya akhirnya menyimpulkan bahwa saat ini lebih baik dengan indemnity bukan parametrik.
Karena kan kalau dilihat, memang kalau dilihat dari sebaran aset barang negara, contoh aja misalnya gedung pajak di Palu, itu kan ada satu ya. Nah, memang rada kurang cocok kalau ada satu gedung, lalu memakai mekanisme parametrik. Lain halnya kalau bilangannya besar, misalnya terkait seluruh rumah tinggal di eh, kota Palu yang ada ratusan ribu misalnya. Itu memang memakai mekanisme parametrik jauh lebih tepat dibandingkan indemnity. Tapi untuk satu gedung saja memang kurang memadai ya. Itu dari sisi teknisnya. Makanya tidak heran tadi yang disampaikan Pak Budi memang demikian ya di Filipina akan kembali ke indemnity. Itu dari sisi teknisnya. Kedua, mengenai parametrik ini memang dari sisi juga legal maupun juga harmonisasi di tingkat peraturan. Ini kalau parametrik kan ada yang disebut basis risk ya. Basis risk ini kerugiannya terjadi ya, parameter gempanya terpicu, tapi tidak bisa mendapatkan penggantian. Nah, ini jadi isu utama nih nanti, ada yang disebut kerugian negara gitu ya dan sebagainya, sehingga akhirnya pemerintah Indonesia ya terutama merasa lebih baik memakai mekanisme indemnity dibandingkan parametrik, Pak Budi gitu ya. Seperti itu pendekatannya. Kalau untuk rumah tinggal yang memang ratusan ribu di satu daerah, memang lebih cocok parametrik dibandingkan indemnity karena dia bisa menghitung cepat potensi kerugian dengan foto udara ya, aerial photography gitu ya, melihat sebaran kerusakan dan sebagainya. Itu yang dilakukan di negara di Pasifik, Kepulauan Pasifik juga. Mereka pakai parametrik ya, karena untuk rumah tinggalnya. Demikian Pak, menambahkan atau menjawab pertanyaan Pak Budi Maresi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hedi. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya sebenarnya materi hari ini, malam ini sangat menarik ya untuk kita kaji lebih dalam. Namun karena waktu kita juga terbatas, dan Bapak-bapak kita, Pak Hedi ada di Hong Kong juga harus istirahat, kemudian Pak Ruben ada di Padang juga kan harus istirahat, sudah jam 9 lewat. Maka pada malam ini kita tutup acara kita. Tapi sebelum kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Koco Andrew Tagalung yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini atas nama MAIPAK, kemudian juga kepada Pak Beni Wauruntu ya dari Indonesia Reasuransi Indonesia Utama, kemudian Profesor Ali Gufron dari BPJS Kesehatan. Dan yang akan datang kajian ICA akan membahas masalah asuransi kredit ya. Insya Allah di sekitar tanggal 20-an lah di akhir bulan. Mudah-mudahan teman-teman semua untuk bisa bergabung di acara tersebut. Dan sekali lagi, ICAI merupakan grup WA, dan dimana tujuannya tiap bulan kita melakukan kajian online. Tujuan kita memberikan literasi kepada masyarakat Indonesia tentang asuransi dan sebagai jalan amal ibadah kita. Punya ilmu, punya pengalaman, kita berbagi. Mudah-mudahan ilmu pengalaman itu dipakai oleh orang lain dan pahala kembali kepada kita. Baik, kami ucapkan terima kasih kembali lagi kepada para narasumber kita, kepada Bapak Hedi Pritasa, kepada Dr. Ruben dan kepada Profesor Nanang. Ya, kita ketemu lagi pada acara berikutnya, kajian online ISAN yang ke-27. Baik, saya tutup dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Nanang, Pak Hedi. Ibu Amrin, Pak Terima Ilwan. kasih semua, mohon izin live ya. Semuanya. Assalamualaikum. Ya, Pak. Pak Edi, terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Ruben. Terima kasih Pak Ruben. Terima kasih Pak Irfan, terima kasih Bapak Ibu.